Ini masihkah di kampung masing-masing atau sudah di Semarang, teman-teman nih? Sudah di Semarang, Bu. Semarang. Oh, sudah di Semarang ya. Rajin-rajin dong. Sudah offline semua mata Hmm. kuliahnya? Belum. Belum ya. Oke, sudah tertampil Mbak Handayani nih. Sudah oke. Jadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membuat swidago, potato dango, kudapan Jepang yang lezat dengan kombinasi rasa, tekstur, dan tampilan visual yang menarik. Kami dari kelompok 6 yang terdiri teman saya Anang Ardiansah, saya sendiri Handayani, dan teman saya Alvina Putri Reginata, dan Bayu Waskito, dan Intan Dian, dan Ega Yulio. Ide bisnis menjual makanan berupa kue dango dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari coklat, matcha, keju. Topping tambahan sendiri anggur dan stroberi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Latar belakang. Ide bisnis ini muncul dari sosial media yang menarik perhatian kami untuk mencobanya. Bisnis sweet potato dango di kota ini masih sedikit dan jarang ditemukan. Sweet potato dango adalah variasi kudapan Jepang yang terbuat dari kombinasi tepung ketan dan ubi jalar manis. Hidangan ini menawarkan rasa lezat, tekstur kenyal, dan tampilan visual yang menarik. Sweet potato dango sering dihidangkan sebagai camilan atau hidangan penutup dalam acara-acara tradisional Jepang. Target marketing. Perempuan usia 15-30 tahun, anak sekolah, mahasiswa, ibu muda, pekerja, menggunakan media sosial setiap hari, menyukai jajanan kekinian. Pemasaran, membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari ide bisnis sederhana ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silakan teman-teman. Coba Mbak di back tadi ya, yang itu sudah pernah dibuat ya untuk produknya ya Mbak Handayani ya. Produknya tadi Iya, Bu. sudah ya, berarti sudah oke gitu ya. Namanya potato sweet dengu, hanya saja memang terbuatnya dari ubi jalar manis dan tepung ketan gitu ya. Nah, potatonya ini apakah potato kan biasanya apa? Kentang gitu ya. Malah nggak ada kentangnya sama sekali gitu ya. Nggak ada kentangnya sama sekali ya Mbak. Tapi namanya sweet potato dengu. Nggak apa-apa sih ya.
Em, ini tak share ya yang materi kemarin ya. Bahan-bahannya apa saja, Mbak? Bahan-bahannya Mbak Handayani apa saja tadi? Hanya itu yang memang nggak ada kentangnya sama sekali ya? Ubi ungu itu, Bu, bukan kentang. Oh, potatonya itu ubi jalar manis itu tadi ya? Iya, Bu. Oke, ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena itu juga sudah nanti ditambahkan proses waktu membuat. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan waktu membuat, kemudian prosesnya dan jadinya tadi sudah ya waktu membuat sehingga ini membuat nanti ketika di dalam rancangan proposal ini sudah lengkap ya. Kemudian tolong dilengkapi tadi kan hanya ada segmen pasar saja ya, customer segmen saja ya. Kemudian untuk promosi tadi masuk di apa tadi ya promosinya masuk di channel, jadi menggunakan pemasarannya masih ini tadi ya membuat flyer dan lain sebagainya ya. Kemudian beberapa segmen ini belum disentuh sama sekali. Nanti bisa dilengkapi ya untuk kelompoknya Mbak Andayani ya sehingga minggu depan waktu UTS 9 segmen ini untuk bisnis model kanvas sudah terjawab. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sambil tadi menyempurnakan punya Mbak Handayani customer segment tadi apakah hanya untuk perempuan saja? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti nanti yang perempuan itu bisa di del saja. Kemudian usia kalau misalkan makanan kan misalkan kalau ubi itu kan anak 7 tahun itu kan juga suka ya. Artinya di sini berarti ya nggak masalah segmennya adalah segala usia. Siapa ya? Masih mantap mute dulu ya. Oke. Nah, segala usia nggak apa-apa ya. Segmen kalau makanan itu kan biasanya segala usia semuanya suka ya. Misalkan untuk makanan manis berarti semua usia. Kemudian mungkin dibatasi misalkan 7 sampai apakah kalau sudah sepuh-sepuh biasanya mengurangi makanan gula maka sampai di umur berapa misalkan 45 atau 50 gitu ya. Tapi tidak terbatas pada perempuan saja. Tadi kan masih ditulis perempuan. Ya, langsung aja segala umur 7 sampai 50. Ya, itu. Kemudian, nah ya tadi untuk channel pemasarannya sudah ya, oke. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan hubungan pelanggan? Maka yang pertama misalkan jenengan bisa melakukan tadi ya, besok kan kita ada basar ya, basar untuk MEC, maka ditulis saja ya, seminar nasional dengan basar MEC gitu ya. Kemudian misalkan di sini basar-basar makanan yang diselenggarakan biasanya kalau di Pemkot itu kan banyak bisa ditulis di situ ya, cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya atau membagikan flyer gitu ya Mbak Handayani nanti bisa ditambahkan. Kemudian nah ini nilainya tambah atau apa sih yang bernilai dari produk kalian? Ya, yang pertama memang jarang sekali untuk kudapan itu ya. Jarang untuk atau jarang yang sudah mempromosikan misalkan. Kemudian apalagi nilai gizinya tinggi misal. Ya, itu kualitas bahan baku ini bagus untuk bahan bakunya dipilih bahan-bahan yang berkualitas misalkan nanti ditambahkan itu. Ini kan materi ini sudah saya share ke teman-teman ya. Sampun ya? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti nanti dilengkapi. Ya, dibuatnya ya seperti kotak-kotak ini saja, tidak terpisah-pisah. Langsung aja dibuat seperti ini. Ya, 9 segmen di dalam bisnis model kanvas. Ya. Kemudian, nah aktivitas atau key aktivitas kuncinya itu apa saja? Yang pertama tadi ya,
Nah, tentunya ini menginovasi produk makanan misalkan. Yang kedua, ya testing rasa misalkan kan. Nah, makanan ya sekali oh rasanya kurang manis atau kurang apa crispy misalkan. Ini berarti digoreng atau seperti apa, Mbak? Prosesnya gimana? Coba kalau Bu Ratih ingin tahu prosesnya gimana cara buatnya? Cara buatnya gimana ya? Mm-mm. Cara membuatnya gimana? Dikukus, Bu. Awalnya kan semua bahan dicampur gitu ya. Kemudian misalkan tadi ada rasa stroberi, rasa apalagi anggur gitu ya. Itu apakah essence atau seperti apa nih? Atau memang ada bahan alaminya misalkan kalau stroberi ya di blender dimasukkan misalkan ya untuk rasa apa gimana Mbak? Proses awalnya gimana coba? Cara membuatnya. Mm-mm. Kalau kayak rasanya itu di topping di atasnya gitu loh Bu. Kalau untuk warna itu punya nanti dikasih topping seperti stroberi, anggur seperti itu Bu. Oh, tadi kan Nanti warnanya juga soalnya ada 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 pink. coklat. Oh, berarti ini apa? Misalkan tadi bahannya kan diaduk jadi satu, kemudian dikukus semua gitu ya. Kemudian nanti dibentuk bulat-bulat, kemudian dimasukkan apa namanya itu ya? Seperti krim gitu kan ya. Misalkan matcha ya warna hijau, stroberi warna pink gitu, Mbak. Iya, Bu. Oke, berarti habis dikukus kemudian dimasukkan untuk topping-toppingnya. Sudah itu sudah ya prosesnya selesai gitu. Dipasarkan gitu ya. Berarti tanpa penggorengan ya. Iya, Bu, tidak digoreng. Oke, nah nanti dijelaskan saja kuncinya. Ya, tadi menginovasi produk makanan yang bernilai gizi tinggi. Yang kedua, misalkan uji ya atau testing rasa tadi kan ya. Ini ketika dicampur ini kurang seperti apa. Nah, itu kan pasti melalui proses tidak hanya satu kali. Ya, misalkan kayak berarti masak, nah itu nggak langsung jadi saya rasanya enak kan pasti akan berkali-kali. Oh, berarti besok saya harus misalkan bikin opor gitu ya. Ini kok ternyata opor kok terlalu kental kayak jamu, berarti saya harus mengurangi pala gitu misalkan. Atau yang bikin bubuk rasa itu kemudian yang menyengat, maka ini nggak usah dipakai lah untuk bumbu pala misalkan. Nah ini ya misalkan itu kan berarti berkali-kali prosesnya. Nah itu bisa dimasukkan di dalam aktivitas kuncinya ya Mbak Handayani ya. Jadi semua kelompok akan membuat bagan seperti ini. Ya, satu bagan aja cukup. Kalau kemarin latar belakangnya sudah, kan latar belakangnya di dibentuk produk ini, membuat produk ini karena misalkan tadi banyak seperti tadi ya, telanti ini tanaman liar, kemudian bisa kita manfaatkan, ya. Atau parijoto misalkan di daerah Kudus gitu ya. Jadi kalau dulu itu misalkan orang hamil itu mitosnya kalau makan mungkin dari Kudus Pati tahu ya daerah atau tanaman parijoto pada tahu nggak kalau yang Pati, Kudus, Jepara seperti Tahu apa? Bu, Tahu J. Nah, Mas Nur tahu Bu. Burhanuddin itu kan hampir menyerupai apa Mas? Tanaman apa Mas? Seperti kurma ya, hanya saja warnanya merah dan hijau. Nah, kalau merah itu rasanya manis ya, tapi tetap ada sepetnya. Jadi maupun merah maupun hijau itu akan ada sepetnya. Nah ya, kalau misalkan
dimakan langsung itu pasti kita tidak akan tahan dengan rasa sepetnya itu tadi ya. Tapi kalau misalkan dibuat rujak, jadi dulu kalau saya tinggal di Kudus waktu saya hamil itu dibuatkan rujak, kemudian nanti akan ditambahi parijoto beberapa biji itu. Nah, itu nanti katanya keturunan bla bla bla, misalkan mitosnya seperti itu ya. Tapi kalau di Semarang kan nggak ada, karena nggak ada tanamannya. Nah, sekarang ini sudah canggih. Tanaman itu kalau dimakan langsung rasanya sepet, maka dibuatlah kapsul parijoto. Misalkan kita nggak usah lagi nyari jauh-jauh di sana di lereng Gunung Muria, tapi kita beli aja kapsulnya di apotek sudah banyak. Nah, ini ternyata itu bisa kan menjadi sebuah produk yang awalnya mencarinya susah gitu kan ya, kemudian rasanya juga cepat, sekarang sudah terlayani dengan tadi kapsul. Atau misalkan, nah kemarin apa untuk ibu mertua saya karena musibah, kemudian katanya orang Jawa itu coba dikasih ikan kutuk untuk segera membersihkan lukanya. Nah, ikan kuduk itu terlalu amis. Nah, kan kalau di Semarang mungkin susah ya, kalau di Kudus mudah. Nah, akhirnya ya tanya-tanya ternyata sudah ada kapsul untuk ikan kuduk. Nah, ini kan juga menjadi inovasi-inovasi produk yang bisa kita munculkan menjadi bisnis model kanvas yang akhirnya menghasilkan nilai yang tinggi tadi. Ya, itu ya. Jadi itu hal-hal semacam itu ternyata ini solusinya nantinya bisa bermanfaat untuk kita, ya itu. Kemudian key partner ya, bahan bakunya. Maka bahan bakunya kalau ini tadi kan untuk potato sweet itu tadi kan berarti bahan bakunya adalah ubi jalar manis ya. Kemudian di sini nanti partnernya lagi ini dijual di mana? Misalkan ya dijualnya di lingkungan koperasi mahasiswa, maka tulis aja Kopma. Nah, ini ya. Kemudian siapa lagi nih? Misalkan oh dititipin di warung-warung dekat kampus misalkan. Itu kan bisa juga. Nah, silakan di sini ditulis key partnernya. Gitu ya kelompoknya. Kelompok 6, kelompoknya Mbak Handayani dan teman-teman. Kemudian ya, untuk biaya-biaya yang timbul apa? Nah, ini kan sama biaya produksi, biaya bahan baku. Apalagi Mbak, kira-kira biaya yang kalian keluarkan? Apalagi kira-kira yang dikeluarkan? Biaya untuk beli gas gitu kan ya? Itu kan tentunya juga kalian juga mengeluarkan itu ya, biaya proses produksi. Ya, nah jadi habis UTS kita akan belajar tentang menentukan harga pokok produksi dan juga menghitung break-even point atau titik balik modal kita. Tadi misalkan dari konstruktor ini, oh ya biaya yang dikeluarkan ketika proses memasak 100.000 gitu ya. Nah itu nanti akan kita hitung ya. Itu akan kita hitung balik modalnya itu selama beberapa hari ketika kita jualan. Nah itu maka bisa kita tentukan break even point maupun harga pokok penjualannya. Itu ya teman-teman ya, itu yang bisa saya komentari dari Mbak Handayani dan teman-teman. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya juga atau memberikan masukan. Kelompoknya Mbak Handayani kan berarti nanti langsung habis ini ya disesuaikan aja. Jadi berarti mintanya kan bagian kemarin contohnya ya bagian-bagian seperti ini semua semua kan saya nyontohkannya. Maka nanti dibuat bagian seperti ini saja. Ya, giginya seperti ini saja. Disesuaikan saja sehingga nanti lebih mudah kalian. Nah, misalkan lebih menarik lagi berarti di dalam masing-masing key ini ya, di partner dan lain sebagainya, customer segment dikasih foto-foto produk kalian. Itu ya. Itu Mbak Andayani ya dan teman-teman ya kelompok 6 ya. Kelas D. Oke. Segera diperbaiki, dibuat ini saja satu
misalkan dibuatnya dalam Word nanti di PDF-kan gitu kan, nanti berarti digabung dengan latar belakangnya, ya besok waktu UTS kan yang keluar itu ya. Yang keluar itu berarti nanti gabungan-gabungan dimasukkan di dalam akun pada masing-masing. Nah, ini sudah tak bocorkan sekalian. Minggu depan kan berarti sudah sekalian saya bocorkan kisi-kisinya. Ya, apa yang sudah kalian lakukan selama tengah semester ini nanti akan keluar di dalam UTS. Ya, itu ya. Dan juga tentunya selalu saya ingatkan ya, produknya harus dibuat sehingga foto-foto kalian waktu produksi, bahannya sudah jadi gitu kan ya. Nah, itu bisa ditampilkan. Nah, misalkan kemasannya Bu, nanti kita buat di akhir nggak apa-apa, tapi desainnya kan sudah bisa dilakukan ya, bikin desain ya. Oke, itu teman-teman ya. Ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan di luar kelompoknya Mbak Handayani? Mohon maaf Bu, berarti ini untuk kelompok saya yang BMC minggu depan aja apa gimana? Ini BMC-nya sudah dibuat. Sudah Bu, tetapi enggak dibuat bagan-bagan, Oh, masih yang seperti tadi. PPT. Iya. Oh, yang tadi dipresentasikan ya. Beda Bu. Oh, beda ya. Coba Mbak, Iya. coba Mbak. Coba di-share aja. Nggak apa-apa Baik di-share. Bu. Mm-mm. Saya Sebentar kira Bu. tadi sudah sekalian BMC. Oke, silahkan Mbak. Oke, sudah tertampil di slideshow aja. Nah, sip. Dilanjut aja ya Bu. Dilanjutkan aja. Ya. Yang pertama untuk segmentasi pasar, customer segment. Pasar utamanya yaitu individu yang peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan, pecinta makanan organik atau berbasis tumbuhan. Dan yang kedua, pasar sekunder yaitu pelanggan yang menghargai makanan eksotis atau khusus. Yang kedua, penawaran nilai atau value proposition. Makanan sehat, sweet potato dango dibuat dengan bahan organik rendah lemak dan bebas gluten. Yang kedua, berbasis lokal, yaitu mempromosikan penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung petani dan keberlanjutan lokal. Selanjutnya, penawaran nilai sosial, yaitu mendukung komunitas lokal atau program kemanusiaan melalui penjualan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Kanal distribusi atau channel, penjualan melalui toko online, penjualan di pasar petani atau acara lokal, 3. Kemitraan dengan toko makanan sehat atau restoran Jepang. Hubungan pelanggan, customer relationship. 1. Berfokus pada interaksi langsung dengan pelanggan melalui platform online dan acara komunitas. 2. Membangun kepercayaan melalui kualitas produk dan nilai-nilai sosial yang diusung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sumber pendapatan revenue. Penjualan langsung produk sweet potato dango, paket langganan bulanan untuk pengiriman produk secara berkala. Next, Mbak.
Berikutnya ada sumber daya kunci atau key resource. Bahan baku, sweet potato organik, tepung beras, gula, kelapa. Peralatan produksi, kompor, wajan, dan tusuk sate. Tim produksi, koki, staf produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kegiatan kunci, cake activities. Pengadaan bahan baku yang berkualitas, proses produksi dango, pemasaran dan promosi produk, manajemen hubungan pelanggan, dan keberlanjutan sosial. Mitra kunci, key partnership. 1. Petani lokal untuk pasokan bahan baku. 2. Penyedia layanan pengiriman untuk distribusi produk. 3. Organisasi sosial atau komunitas lokal untuk kolaborasi dalam program keberlanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Struktur biaya biaya baku, biaya pengisian, biaya distribusi dan pengiriman, gaji karyawan, dan biaya operasional. Aspek sosial, keberlanjutan, memastikan bahan baku diperoleh secara keberlanjutan dan mendukung komunitas petani lokal. Dampak sosial, melalui penjualan produk, menyumbangkan sebagian keuntungan untuk mendukung program kemanusiaan atau pendidikan di komunitas lokal. Selanjutnya, Terima kasih. Sekian presentasi dari kami ini. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada teman-teman, rekan-rekan di luar kelompok 6, baik kelas D maupun E? Oke, Mbak Andayani sudah oke ya. Ya, nanti tinggal dibuat bagannya di air nggak apa-apa Mbak. Tetap seperti itu nggak apa-apa. Nanti di slide ke 10 ya berarti. Nanti dibuat 9 itu ya BMC-nya. Ya, seperti tadi contohnya di kotak-kotakan itu nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nanti PPT-nya 1 sampai 9, Bu. Ya, enggak masalah gitu ya. Ditambahin nanti di slide 10 kotak-kotak itu. Nanti kalau di proposal kan munculnya BMC-nya ya berupa yang tadi ya, bagan 9 elemen tadi. Ya, oke. Sudah bagus Mbak Andayani ya. Mungkin lebih disederhanakan tadi untuk yang key partnernya gitu ya. Ya, itu ya partnernya selain pemasok bahan baku gitu kemudian ya komunitas kalau komunitas makanan misalkan kalau di Upgris itu ada kita nggak hanya di Upgris saja jadi bergabung UMKM yang ada di Semarang ya kadang di situ banyak sekali menjual makanan dan lain sebagainya boleh ya boleh sih komunitas kemudian nanti tadi ya misalkan dari koperasi mahasiswa bisa ditambahkan ya tapi memang kalau misalkan kita punya produk ya baik sekali kalau kita gabung dengan komunitas-komunitas yang sepadan atau di sini selaras ya itu ya sekonsisten biar nanti oh ini berarti kita kurang apa gitu ya itu ya Mbak Andayani dan teman-temannya sudah oke berarti nanti tinggal dibuat untuk bagan BMC-nya oke terima kasih ya untuk kelompoknya Mbak Handayani dan teman-teman ya Mas Ega dan yang lain oke silakan lanjut Kelompok saya ya, Bu. Saya, Bu. silakan Kelompok Mbak Dinar satu. dulu ya. Baik, Bu. Ini mau di-share screen dulu. Oke, Mbak Dinar boleh nanti Mas Irap. Gak apa-apa. Ini pokoknya saya full time ya. Satu kelompok Bu sama Mbak Dinar. Oh, sip ya. Oke, nggih. Saya mau pastikan lagi. Tadi kan soalnya saya sudah diskusi sama Bu Noven dengan Pak Sofif ya untuk pengampu UMKM. Untuk kelas D itu jadinya 6 atau 7 kelompok ya? Kelas D. 7, Bu. Oh, 7. Kalau kelas E, 6 atau 7? Kelas E. Kelas E.
6 ya kelihatannya ya? Kelas E. Mbak Nia masih 6 atau 7? PJ-nya Mbak Nia? Kelihatannya nggak ada perubahan ya. Yang perubahan kan hanya kelas D karena kan kemarin waktu revisi ke RS kan banyak yang belum masuk kelompok. Saya tanyakan lagi, apakah di Zoom ini ada yang belum mendapatkan kelompok? Karena kan kita mulai persiapan untuk basar, ya. Kita mulai persiapan untuk basar, jadi semua nanti akan kita fasilitasi untuk meja dan lain sebagainya masing-masing kelompok. Berarti fix ya, kelas D ada 7, kelas E ada 6 kelompok. Ya, itu fix ya. Ada yang masihkah ketinggalan belum dapat kelompok? Ada, Bu. Mbak Anastasia ini kelas apa nih? Kelas E, Bu. Kelas E. Kelas E Mbak Nia, mana ya Mbak Nia ya? PJ-nya mana nih? Ini 4 orang, Bu, yang belum dapat kelompok. 4 orang? Iya, Bu. Soalnya kemarin ada revisi, Bu. Oh gitu ya. Berarti gini aja, kalau yang berempat itu nggak apa-apa gabung, bukan gabung, tapi buat kelompok baru aja. Ya mumpung ini kan belum, artinya kita masih masih bisa nambah lagi. Berarti 7 gitu ya. Kelas E juga 7, nanti Mbak Anastasia ada 4 orang ya yang belum dapat kelompok, berarti segera bikin produk kemudian sesuai dengan temennya, langsung aja buat latar belakang mengapa bikin produk itu, yang kedua bikin bisnis model kanvas. Ya, materi sudah saya share, record Zoom juga sudah saya berikan, berarti nanti bisa review-review materi, dan juga malam ini nanti kan ini saya record juga, bisa dilihat lagi tayangannya. Itu ya Mbak Anastasia dan teman-teman. Berarti Iya, fix, Bu. nggak ada perubahan lagi, kelas D 7 kelompok, kelas E juga 7 kelompok. J. Oke, silakan Mbak Dinar. Monggo. Silakan Mbak Dinar, Mas Irhab sudah saya jadikan co-host semua. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ampun Mas, aman. Peracian. Oke, aci-acian. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kami dari kelompok kuliner yang membawakan tema Aci Kreasi, pengembangan variasi olahan makanan Aci sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk lokal. Kami di sini beranggotakan 8 orang, dengan saya sendiri yaitu Dinar Krismaratia, kemudian ada rekan saya Muhammad Rio Adimansyah, Irhab Taufik, Bella Amara, Mela Chandrika Putriana, Novi Widya Indriani, Febrian Haryadi Wibowo, dan juga Fitrotul Awalia. Bisa di next, Kak. Bentar. Udah ke next belum? Udah. Oke. Kemudian peracian. Industri jajan peracian itu mencerminkan keanekaragaman budaya dan cita rasa lokal di berbagai belahan dunia. Nah, dari jajanan ini hingga inovasi kuliner perkotaan, jajan aci ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari karena kita sering menemukan aci dimanapun itu. Kemudian jajan peracian ini juga memiliki nilai sosial dan juga budaya yang kuat di banyak negara.
daerah, dan juga menjadi sarana untuk berkumpul dan berinteraksi di antara warga. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Irhab. Bentar. Transformasi industri jajanan peracian itu ada dua. Yang pertama itu transformasi signifikan dari gerobak jajanan ke gerai modern dan penjualan secara online. Yang kedua itu ada adopsi industri terhadap tren dan teknologi baru untuk tetap relevan dalam pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan di mana tantangan dalam industri jajan peracian. Yang pertama, meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan gizi. Kedua, mendorong permintaan akan jajanan yang lebih sehat. Ketiga, persaingan yang semakin ketat baik dari pemain tradisional maupun pemain baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Potensi dan peluang industri jajan peracinan. Jajan peracinan menjadi bagian dari industri kreatif yang berkembang pesat. Peluang untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup menciptakan peluang bagi pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Ekspansi pasar dengan adanya teknologi dan platform digital, pelaku usaha dapat memanfaatkan pasar online untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah secara lebih efisien. Berkolaborasi dan kemitraan. Peluang untuk menjalin kemitraan dengan restoran, kafe, atau toko makanan lainnya untuk menyediakan produk peracian sebagai bagian dari menu mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Tujuan. 1. Membuat rencana konkret untuk mengembangkan variasi olahan makanan dari aci. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dari produk lokal dengan memperkenalkan inovasi dalam pengolahan aci. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran produk lokal dengan menciptakan variasi yang menarik dan unik dari aci. Yang terakhir, memberikan manfaat ekonomi bagi produsen lokal melalui peningkatan produksi dan penjualan berbagai produk olahan aci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat: meningkatkan nilai tambah produk lokal dengan mengembangkan variasi olahan makanan dari aci, membantu dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan memberikan alternatif makanan yang sehat dan bergizi. Membantu menggerakkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor makanan. Akan tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. The business model aci kreasi. Yang pertama ada Key Partners, yaitu Universitas PGRI Semarang dan Manajemen Entrepreneur Club. Yang kedua ada Key Activities, menjual peracian atau macam-macam aci, mengikuti event untuk promosi dan pencatatan penjualan. Yang ketiga ada Key Resource, bahan pembuatan macam-macam aci, bahan pembuatan bumbu dan peralatan pembuatan aci. Yang keempat, Value Proposition, halal dan sehat, macam-macam jenis aci, pelayanan yang baik, ramah dan sopan, harga reasonable untuk mahasiswa. Yang kelima ada customer relationship, yaitu penjualan langsung atau outlet. Yang keenam channels, yaitu stories WhatsApp, Instagram, dan brosur. Yang ke-7 customer segments, mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Yang ke-8
struktur, biaya pembuatan aci, biaya pembuatan bumbu, dan biaya kemasan. Yang kesembilan, revenue streams, pendapatan penjualan aneka peracian. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo rekan-rekan. Selain kelompoknya Mbak Dinar dan teman-teman, ada yang ditanyakan? Peracian gitu ya. Nah, ini sudah dibuat atau sudah pernah melakukan proses produksi, Mbak Dinar? Sudah pernah melakukan proses produksi belum? Belum, Bu. Oh, ya berarti nanti ini kan sudah bagus ya, artinya memang sudah menampilkan tadi jenis-jenisnya apa, tetapi di sini belum muncul ya. Kalau biasanya kan yang seperti di gambar ini mungkin ini bisa yang bentuknya seperti biasa dijual di toko-toko ya. Nah, ini mungkin ada inovasi baru dalam bentuknya, kemudian apalagi acinya ini nanti kira-kira inovasinya apakah apa bentuknya atau rasanya atau apa nih? Lebih kemana inovasinya untuk peracian? Mungkin dari bentuk sama varian rasanya, Bu. Oh, varian rasanya. Nah, itu berarti tetap loh ya harus diproduksi, kemudian bisa ditampilkan gambar-gambar realnya dan juga proses pembuatannya ya. Jadi kelompok kalian misalkan berkumpul, nanti ada yang membuat dokumentasi bahwa ini benar-benar memang dilakukan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian jangan Baik, lupa pengemasannya. Pengemasannya dalam artian gini, masih desainnya nggak apa-apa, ya, masih desainnya nggak apa-apa, ya, desain dulu nggak apa-apa, walaupun nanti di bazar, misalkan dikemasnya bentuk sederhana. Sekarang kan bentuk misalkan plastik itu kan sudah bermacam-macam ya, kalau saya lihat itu, kemudian kotak-kotak itu juga sangat sangat variatif. Nah, ini nanti bisa disesuaikan, ya, desainnya. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Dinar, Mas Irham, Mas Rio, dan teman-teman ya. Segera nanti dibuat produknya. Ya, katakan tidak berapa lama kita sudah ada Basar MIC. Ya, rasanya juga diperhatikan loh ya, rasanya. Ya, ini karena ini produk makanan juga. Ya, itu ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok perajian. Monggo silakan yang lain. Ada yang ingin presentasi lagi tadi? Kelompok saya, Bu. Oke, ya silakan Mbak Dwi Putri, Mbak Dian Septiana, satu kelompok ini. Iya, Bu. Oke, sip. Silakan saya jadikan co-host dulu ya. Silakan. Ini Mbak Dwi Putri ya. Sama Mbak Dian, saya jadikan co-host dulu. Silakan. Oke, untuk share screen. Ya, sudah tapi kecil-kecil ini. Mm-mm. Dah, ya ini udah oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UMKM bidang seni kria dari Manik-Manik membuat kotak tisu dan strap case manik. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami yang pertama ada rekan kami bernama Apriliani Saroya, Cahya Kamila, Dwi Putri Maharningtyas, Dian Septiana, Dwi Rizky Prakosa,
Erma Kusumawardhani, dan Yagdan Abdul Zaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Latar belakang. Latar belakang aksesoris adalah benda-benda yang dipakai oleh seseorang untuk menunjang penampilan atau hiasan pada di ruangan. Aksesoris yang kami buat adalah aksesoris dari bahan manik-manik. Terdapat berbagai macam aksesoris yang kami buat, yaitu strap case dan kotak tisu. Penggunaan bahan manik-manik dipilih karena bahan tersebut mudah dijumpai pada banyak toko, sehingga mudah mencarinya. Aksesoris yang terbuat dari manik-manik akan lebih awet dan tahan lama untuk digunakan pada waktu yang lama dengan harga yang pas di kantong. Dan peluang pemasaran tertuju pada kalangan anak muda dan dewasa. Namun, kelemahan dari bahan manik-manik adalah warnanya yang akan pudar seiring berjalannya waktu dan jika terkena air dalam jangka lama. Disarankan jika memiliki sesuatu benda atau aksesoris yang terbuat dari manik-manik bisa ditempatkan di tempat yang lebih aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keunikan jenis dan spesifikasi. Keunikan produk, kotak tisu dari manik-manik memiliki keunikan yaitu sebagai suatu hiasan pada suatu ruangan sehingga dapat memiliki daya tarik sendiri dan juga dapat dibuat dengan berbagai motif sehingga orang yang melihat memiliki kesan yang cantik. Dan untuk strap case sendiri juga memiliki keunikan yang sebagai hiasan pada casing HP kita. Dengan menggunakan strap case bisa mempermudah kita untuk membawa HP, seperti menggantungkan strap case pada tangan kita jika kita sedang membawa banyak barang. Untuk jenis produk sendiri adalah untuk barang yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan seperti aksesoris. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Spesifikasi produk, yaitu yang pertama strap case. Bahannya yang pertama tali giok, manik lada, manik mutiara, dan manik polimer. Alatnya yaitu gunting dan korek api. Yang kedua kotak tisu. Bahannya sendiri yaitu yang pertama kardus bekas, kedua paper type atau selotip, yang ketiga cat akrilik, yang keempat manik mutiara renteng, yang kelima manik mutiara besar. Alatnya yaitu gunting, lem, tembak, kuas, dan penggaris. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Karakteristik pasar sasaran. Karakteristik pasar sasaran produk ini sendiri tertuju pada usia remaja sampai orang tua dan sebagai targetnya adalah kalangan perempuan. Produk aksesoris ini akan dijual dengan gaya atau motif yang sangat kekinian dengan menyesuaikan target pasar. Dan untuk penjualan produk ini akan melalui cara online atau bazar-bazar tertentu sehingga pembeli akan mudah untuk membelinya. Berikut adalah contoh produk strap-on dan kotak tisu. Kesimpulan, kerajinan yang terbuat dari kotak tisu dan strap case menunjukkan kreativitas dalam mengubah benda-benda sehari-hari menjadi suatu yang berguna dan menarik secara estetik dan menjadi yang ramah lingkungan untuk memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk BMC-nya, key parents,
pedagang manik-manik, marketplace, key activities, membuat media sosial untuk promosi, pembelian alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Value proposition, harga terjangkau, desain menarik, dan bahan berkualitas. Customer relationship, pelayanan terbaik, produk berkualitas, promo. Customer segment, anak sekolah, mahasiswa, perempuan, pengunjung, bazar, channels, Instagram, WhatsApp, TikTok, key resort, tenaga kerja, peralatan pembuatan strap mask, merek. Cost structure, biaya pembuatan, alat dan bahan, biaya transportasi. Revenue streams, penjualan produk dan desain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini ya agak berbeda ya. Kalau tadi makanan, ini kita ke lanjut ke produk kria. Nah, ya, kria ini memang karena kelompoknya didominasi oleh cewek, jadi bikinnya manik-manik gitu ya, sesuai dengan segmentasi pasarnya tadi perempuan ya, usia sekolah gitu ya. Mungkin nggak sekolah saja ya. Kalau tempat tisu itu kan bisa digunakan untuk siapa saja. Berarti misalkan kalau ada tempat tisu yang lucu, mungkin saya tertarik juga. Nah, itu ya segmennya tidak hanya mahasiswa, mungkin bisa umurnya bisa lebih dilonggarkan gitu ya. Bisa sampai 40 atau 50 tahun ya untuk produk-produk selain kalung, gelang gitu. Kalau tempat tisu mungkin bisa ya. Oke, yang Mbak Dwi tadi ya. Apakah ini real produk dari kelompok kalian? Artinya bisa membuat ya produk ini ya ketika nanti kita lakukan survei misalkan berarti pada saat sebelum basar saya minta kalian untuk membawa produknya real langsung bisa ya. Siapa yang membuat Mbak ini dari kelompok kalian? Yang ahli membuat manik-manik ini? Mm-mm. Untuk gantungan HP-nya itu si Irma, Bu. Mm-mm. Oke. Dan tisunya itu buat bareng-bareng. Enggak apa-apa. Artinya kan memang ini nanti berarti tidak hanya satu-satu gitu kan sampelnya ya. Ketika dibasarkan ya banyak ya. Kayak kemarin waktu KKN itu juga banyak yang membuat manik-manik seperti ini ya. Kemudian waktu itu ada DPL lain dan juga dari panitia KKN ya mengunjungi stand yang memang dibuat manik-maniknya oleh mahasiswa ya ini request gitu request saya mintanya yang ini jadi dia sediakan manik-manik itu kan ya terus request itu nanti manik-maniknya yang apa misalkan ada hurufnya yang hurufnya apa saja itu langsung eh, dibuatkan secara langsung berdasarkan pesanan saat itu juga. Nah, maksudnya berarti kelompok ini sudah ready dengan hal-hal yang langsung order di tempat waktu basar. Ya, itu ya. Jadi bisa ya, misalkan entah itu gelang, kalung, atau sekarang kan gantungan HP itu kan juga ya. Nah, saya kadang minta gantungan HP itu ya dari manik-manik. Mungkin nanti itu tidak hanya teman-teman kalian, mungkin Bapak Ibu dosen juga akan pesan secara langsung. Ya, waktu di situ, waktu pengunjung pasar. Sanggup ya, Mbak Dian dan teman-teman ya? Insya Allah, Bu. Jadi nanti ada contohnya kotak tisu, kemudian gantungan HP, kemudian manik-maniknya ini juga nanti disediakan. Jadi bisa request langsung. Bisa request langsung. Mbak, saya mintanya nanti ada namanya ini misalkan. Ya, ini berarti nanti kalian menyediakan langsung. Itu yang kemarin pengalaman waktu
expo KKN seperti itu ya, mahasiswa KKN ini bisa langsung membuatkan order saat itu juga. Ya, tuh teman-teman ya, berarti ini sudah fix, sudah oke krianya, karena semuanya bisa membuat ya. Yang cowok nanti mungkin tidak merangkai manik-maniknya itu ya, tapi bisa menyediakan bahan yang lain. Tadi ada kardus bekas dan lain sebagainya ya, supaya kalau ya itu J. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Dian dan teman-teman ya. Ini lain karena kriya ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang ingin presentasi? Tadi sudah oke Mbak. Berarti nanti seperti tadi dua kelompok lain ini waktu proses produksi difoto buatnya. Sehingga itu bisa menampilkan oh real ini buatan dari kelompoknya Mbak Dian. Gitu ya. Jadi ada realnya. Ya, tidak hanya produk jadi terus difoto enggak, tapi waktu proses produksinya ini juga difoto. Ya, oke. Lanjut silakan kelompoknya siapa? Bu, mau Saya, presentasi Bu. yang bagian BMC. Boleh Mbak Nur Rahma. Ya, oke, silakan. Mbak Rizka habis ini ya? Atau jadi satu kelompoknya? Beda, Bu. Oh ya, habis ini berarti ya. Oke, ini saya jadikan co-host dulu Mbak Rahma ya. Oke, silakan. Mbak Lisa tuh yang presentasi. Oh, Mbak Lisa, ya, saya tak jadikan co-host dulu. Oke, silakan. Iya, Bu, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Rati, kelihatan apa enggak? Kelihatan kecil kalau di laptop saya. Bisa di apa ya, Mbak? Ini kalau pakai HP kan tapi diputar gini ya. Ini kan masih potret ya, jenengan landscape kan coba. Nggak bisa ya. Kecil soalnya. Nggak kelihatan nih aku. Gini HP kan bisa gini-gini soalnya saya nggak touchscreen sih. Nah ini. Oke, sip. Udah bisa Mbak. Perkenalkan nama saya Konita Kumilela, saya sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan business model Canvas produk kaca clay. Perkenalkan dengan teman-teman saya, Nur Rahma Maulani, Lisa Hussein, Muhammad Faruk, Dwi Novi Andriani, Muhammad Nur Burhanuddin, Balkis Zahra Rahda, dan Dias Sahreza. Silakan kepada rekan saya mempresentasikan yang pertama. Yang pertama ada key partners. Yang pertama, pemasok clay dan bahan baku lainnya. Yang kedua, jasa pengiriman dan logistik. Yang ketiga, influencer atau blogger dalam industri dekorasi rumah atau DIY. Yang kedua, ada key activities. Poin yang pertama ada desain dan produksi cermin. Yes.
Yang kedua ada pemasaran dan promosi produk. Yang ketiga, manajemen inventaris dan pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama yaitu kualitas tinggi, menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, desain unik, membuat daya tarik pelanggan ingin memiliki produk. Yang ketiga, harga terjangkau, dapat membuat pelanggan yang menginginkan produk yang murah. Yang keempat, layanan konsultasi. Layanan konsultasi yang berkualitas yang dapat membantu pelanggan dalam memilih dan menggunakan produk. Yang terakhir yaitu durabilitas, yaitu yang dapat menjamin bahwa produk akan tahan lama dan tidak mudah rusak. Customer Selanjutnya, relationship. Layanan pelanggan responsif melalui email, telepon, dan media sosial. 2. Program loyalitas untuk pelanggan yang sering membeli. 3. Pengalaman pembelian yang menyenangkan dan memuaskan. customer segment yang pertama yaitu mahasiswa perempuan dan perempuan Gen Z. Kemudian ada channel. Channel ini ada 3. Yang pertama sosial media, terdiri dari Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian ada e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kemudian ada pameran atau eksibisi. Kos struktur. 1. Biaya kemasan dan pemasaran. 2. Biaya bahan baku. 3. Biaya sosialisasi dan promosi. 4. Biaya pembuatan hiasan clay. Berikutnya ada revenue streams. 1. Penjualan produk kaca. 2. Pemasangan dan instalasi. 3. Biaya pelanggan. 4. Pinjaman dan penyewaan. 5. Lisensi. 6. Biaya komisi. 7. Periklanan. Sudah? Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya, biarkan seperti ini. Oke, clay gitu ya. Ini spesifik pada produk kacanya yang kemudian dimodifikasi, diinovasi dengan menggunakan clay gitu sehingga kelihatan menarik ya. Ya, ini seperti hampir sama seperti tadi, berarti ini real harus produk kalian ya. Kemudian, nah untuk tingkat pengembalian ini kan ya nggak ada misalkan lisensi, biaya berlangganan kan nggak ada toh. Masuk clay ada langganannya gitu kan nggak ada ya. Nah ini nanti bisa dihilangkan. Revenue-nya apa? Nah misalkan di sini untuk penerimaannya produk ini ya penjualan produk kaca. Kemudian apakah dipasangkan kan ya enggak. Pengepakan
yang aman sampai di tujuan. Karena kan kaca itu berarti packingnya, paletnya ini harus ya paletnya atau packingnya ini harus aman sehingga kalau barang dikirim itu tidak mudah pecah gitu ya. Kemudian, nah karena ini bisa menjadi souvenir, ya souvenir pernikahan, souvenir acara yang lain, maka bisa juga kalian nanti akan membuat flyer untuk sebagai pesanan souvenir-souvenir di acara atau occasional tertentu. Nah, ini menjadi revenue stream juga ya untuk pemasukan juga. Mungkin kalau kaca artinya ketika orang beli kaca gitu ya, itu kan tidak setiap hari kita beli ya. Misalkan berarti hari ini beli kaca kan nggak mungkin saya beli lagi besok. Kecuali kalau makanan tadi makanan, oh ini enak, maka saya akan repeat order. Tapi kalau untuk produk-produk rumah tangga ini berarti di sini kita harus membuka pasar lagi. Oh, kita bikin tadi supaya ini bisa laku terus-menerus ya kita jadikan souvenir. Ya, kacanya tidak usah besar-besar, kecil aja. Ya, packagingnya yang lucu sehingga kita bisa tawarkan ke joinnya dengan siapa kalau souvenir-souvenir misalkan event organizer gitu ya atau misalkan dengan apa penyewaan gedungnya misalkan atau yang lain gitu ya. Nah, bisa paketan dengan periasnya atau dekor dekor ruangan dan lain sebagainya itu kan sambil kita join. Biasanya kalau event organizer itu kan jadi satu ini kemana-kemana. Nah, itu bisa kita lakukan itu supaya tadi selalu ini barang kita lah. Ya, itu berarti nanti di revenue stream tolong diperbaiki ya, Mbak Konita dan teman-teman ya. Itu kelihatannya. Nah, kalian Baik. bisa tambahkan kalian bisa tambahkan value proposition-nya di sini adalah selain kualitas tinggi dan lain sebagainya, kalian bisa memproduksi secara massal. Ya, untuk kaca souvenir misalkan yang kaca cermin kecil-kecil itu kan kalau saya lihat di internet gitu ya atau anak saya suka main clay tapi hanya dimainkan saja tanpa membuat kerajinan tertentu. Nah, itu mungkin kaca yang sudah kita beli kemudian kita hias aja itu kan bisa juga. Ya, itu menjadi nilai untuk atau value proposition untuk produk kalian. Ya. Ini produknya sudah pernah dibuat Mbak Konita? Belum, Bu, masih proses. Oke, berarti seperti tadi ya harus ada proses produksinya. Itu ya, karena nanti ketika basar nggak hanya satu yang dipasarkan tapi banyak. Ya, itu ya. Jadi semuanya hampir semuanya ya rata-rata ini kan belum pernah membuat produk, tadi hanya satu yang sudah. Maka semua kelompok, berarti ada 14 kelompok itu wajib melampirkan foto proses produksinya. Supaya apa? Ya itu benar-benar produk kalian. Ya, kalian berikan merek atau apa di sini brandnya boleh. Ya, kabar baik ya ke untuk Ugris ini kan kita sedang menyiapkan untuk proposal wirausaha merdeka gitu ya. Kalau tadinya yang mahasiswa ini mengikuti di kampus lain, ya kampus lain gitu kan yang menjadi pemenang. Nah ini sekarang kita proses untuk membuat sendiri wirausaha merdeka yang bisa memfasilitasi kalian-kalian semua gitu ya, kelompok-kelompok kalian ini jadi entrepreneur muda dan dibiayai. Ya, itu dari tadi Telanti ya, itu dia atau mereka ikut programnya dari Udinus misalkan menjadi wirausaha muda itu ya. Nah ini sekarang kita menciptakan sendiri. Kalau dulu mungkin kuotanya untuk dari universitas mahasiswa di universitas luar Udinus itu hanya kecil. Nah ini kita fasilitasi untuk semua dari mahasiswa UGRIS. Nah jadi kita harus benar-benar matang artinya yang ngiras-ngirus kita buat proposal PKM gitu ya, kita juga nanti harapannya bisa goal di wirausaha yang dipunyai UGRIS sendiri sehingga kalian dapat dana juga.
Tuh, berarti ada brandnya. Itu yang pasti brandnya itu wajib ya. Kedua ya memang real itu produk kalian. Ya, nggak plagiat. Ya, itu produk saya, Bu. Nah, maka apa sih keuntungannya dibandingkan produk-produk di luar yang sejenis? Ya, kalau tadi kalau hanya dijual satuan, nah ini kita bisa memproduksi massal untuk souvenir di acara-acara tertentu. Ini berarti ada salah satu salah satu dari value proposition. Nah, tidak hanya kaca, misalkan yang kita bentuk, misalkan ada kan pernah ya saya dapat souvenir, entah itu pulpen atau pensil yang kemudian dihias. Nah, ini bisa juga menjadi souvenir ya atau kipas dan lain sebagainya banyak ya, tidak harus di kaca. Itu ya kelompoknya Mbak Konita ya. Jadi wajib ini ya harus real produknya, proses produksinya difoto. Oke, terima kasih Mbak Konita dan teman-teman. Ya, berarti ini C ya harus produknya wajib dibuat ya. Sesudah UTS ya, sesudah UTS kita fokus untuk kalian bisa memproduksi produk kalian masing-masing, kemudian nanti akan dibawa sampel ketika kita di kelas. Jadi layak nggak nanti untuk di bazar gitu ya, karena bazar nanti juga ada penilaiannya sendiri oleh tim juri. Ya, tim jurinya mungkin nggak dari kami pengampu, dosen pengampu, bisa jadi dari Pak Dekan dan lain sebagainya. Nanti akan ada dipilih yang terbaik ya, di antara yang paling baik tentunya itu ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut kelompok yang kelima ya. Silahkan yang mau presentasi. Saya Bu. Mbak Karina ya. Tadi kelompok siapa ya? Sudah Mbak Konita tadi yang mau maju dulu? Kelompoknya Mbak Karina ya memang ya? Saya Bu. Bosnya saya Bu. Mbak Rizka. Ini Karina dulu apa Rizka dulu nih? Satu kelompok Bu. Oh, satu kelompok. Oke, saya jadikan co-host Mbak Karina ya. Oke, silahkan. Ya. Yang jadi host saya Bu. Oh ya, ini udah tak jadikan semua wis co-host wis. Silakan bisa di-share untuk semuanya. Ya. Ya, sudah tertampil Mbak Rizka kalau di tempatnya Bu Ratih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 akan membuat DIY cashbon. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Risa Veronica, NPR 2281011. Teman-teman saya ada Nisa Mulia, Karina Fitria Utami, Afri Jarod Prastyo, Bima Adi, Bima Ade Ardan, ada Tania Rosyada, dan yang satu tidak tahu Bu. Satu tidak tahu, nanti suruh ikut kelompok yang terakhir aja, itu kelompok 7 ya. Ya, pengertian DIY cashbon dapat dibuat dengan berbagai bahan seperti benang handuk, benang valkat wudhu, benang kasur, benang kentang, dan lain-lain. Membuat cashbon ini dapat menjadi sebuah proyek kreatif yang menarik bagi para pemula atau penggemar DIY. DIY cashbon dari benang valkat wudhu
adalah sebuah proyek kreatif yang menarik yang dapat menghasilkan produk yang unik dan berbeda. Benang falfel bulu juga dapat dibuat dengan berbagai warna, tekstur, dan jenis sehingga memungkinkan para pembuat untuk membuat produk cashbon yang sesuai dengan keinginan konsumen. Alasan kami untuk memilih kerajinan DIY cashbon adalah satu, membuat cashbon dari benang falfel bulu menjadi sebuah proyek kreatif yang menarik bagi para pemula atau penggemar DIY. Yang kedua, produk cashbon yang dibuat dari benang falfel bulu akan unik dan tidak pernah ada yang sama, karena setiap benang handuk memiliki warna dan tekstur yang berbeda. Yang ketiga, benang falfel bulu adalah bahan yang minyak sekali dengan berbagai warna, tekstur, dan jenis, sehingga memungkinkan para pembuat untuk membuat produk cashbon yang unik dan berbeda. Peluang pasar. Potensi pasar untuk kerajinan cashbon ini tergolong cukup besar. Produsen cas HP kain menjamur bahkan memberikan variasi yang lebih beragam dan cantik. Walau demikian tidak menutup peluang bisnis ini sama sekali. Beberapa fakta menyebutkan bahwa penggunaan smartphone akan selalu merasa tidak puas jika hanya menggunakan satu jenis casing. Mereka akan berusaha membeli lagi dengan varian berbeda untuk memperpindah tampilan HP. Ditambah lagi, produksi smartphone tipe baru selalu bermunculan, selalu silih berganti. Customer pun semakin tertarik untuk mengganti jenis HP dan tentunya memberikan cash terbaik untuk menambah keindahan dan keamanan ketika digunakan. Lanjut. Tentang produk, keunikan bisa di-custom sesuai keinginan konsumen jenis case handphone. Lanjut. Keunggulan produk. DIY case HP memungkinkan pengguna untuk menciptakan desain unik dan menarik untuk case HP mereka. DIY case HP dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam karena menggunakan bahan yang dapat ditemukan di sekitar kita. DIY case HP dapat menyelesaikan masalah khusus seperti case yang tidak pas dengan ukuran HP atau bosan dengan warna dan gambar case yang terlalu monoton. Lanjut. Karakteristik pasar sasaran. Pasar sasaran DIY case HP terdiri atas kalangan pelajar, wanita, karir, dan individu yang memiliki keinginan untuk membuat case HP yang unik dan menarik. Penduduk Indonesia dengan usia 15-50 tahun, khususnya di kalangan perempuan yang aktif di media sosial, digital, dan menggunakan smartphone secara aktif merupakan target pasar utama. Berikut adalah contoh produk dari DIY case. Bisnis model canvas atau BMC. Untuk key partnernya, kita ada toko aksesoris, bazar, dan online shop. Untuk key activity, satu membuat desain yang menarik, mempromosikan produk, dan pemasaran melalui online dan offline. Untuk key resource, kita ada tenaga kerja, bahan pembuatan, dan alat pembuatannya. Value proportion, itu agar terjangkau, produk handmade, desain dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, dan waktu pembuatan cepat. Customer relationship, pelayanannya terbaik. Untuk channelnya kita ada Instagram, Facebook, customer segmennya ada anak SMP, SMA, kuliah, bahkan pekerja, wanita, usia 14-30 tahun, dan semua pengguna HP. Cost strukturnya ada biaya peralatan, biaya promosi, biaya produksi, dan transportasi. Untuk revenue streamnya ada penjualan produk dan
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Oke. Sudah ya, ini untuk case HP gitu ya. DIY. DIY ini ngambil dari tokonya atau ada singkatan lain dari kelompok kalian? Mm-mm. Ngambil. Oh, ngambil. Oke, ya nggak usah pakai DIY gitu ya. Kita pakai apa misalkan yang yang memang sesuai dengan karakter kalian ya. Nah, ini tadi ya pengolahan produk daur ulang menjadi menjadi apa? Menjadi case HP yang yang unik gitu kan nggak apa-apa ya. Artinya ini kan produk daur ulang, hanya saja saya belum lihat. Tadi di awal dijelaskan latar belakangnya ini pakai produk-produk yang misalkan kain gludru dan lain sebagainya. Tetapi kok fotonya ini kan nggak ada produk daur ulangnya gitu ya. Kalau fotonya tadi itu bahannya dari apa, Mbak? Yang tadi Kayaknya ditampilkan. itu gula. Coba produknya tadi ditampilkan slide-nya tadi. Itu dari kain gludru itu? Benang rajut, Bu. Oh, itu benang rajut ya. Tak kira malah dari clay loh itu, enggak ya? Benang rajut itu ya. Oke. Ini produk kalian sendiri atau ngambil dari internet fotonya? Ngambil dari internet. Oh lah ya. Ya, berarti nanti eh, artinya gini ya. Saya malah kepikiran kalau yang casing HP yang itu loh dibuat dari apa? Henna-hennaan itu kan juga sesuai request ya. Itu kan juga artinya sebenarnya ya itu juga kan unik ya. Kalau misalkan biasanya kan ya gambar-gambar stiker dan lain sebagainya. Nah, ini berarti karena kalau misalkan casing HP ini kan menyesuaikan HP-nya. Misalkan kita produksi tapi nggak sesuai kan sama aja gitu ya. Nah, by request aja nggak masalah ya. Berarti kita beli bening, yang bening kemudian nanti akan kita tempeli atau gimana caranya supaya menarik ya. Seperti kelompok tadi berarti kelompok-kelompok sebelumnya ya ini berarti kalian harus real menciptakan produk ini ya. By request misalkan saya HP-nya tipe ini, iPhone, tak Samsung atau yang lain tipe ini, berarti kalian siap untuk nantinya menerima pesanan pada saat basar. Ya, misalkan ini berarti harus cepet toh ya, hari itu juga jadi misalkan. Ya, biasanya gini teman-teman, ya, tidak hanya kelompoknya Mbak Nisa ya, Mbak Karina, Mbak Rizka, tetapi semua kelompok gini. Jadi nanti kalian tetap buat flyer, produk kalian ada namanya gitu ya, flyer seperti selebaran ya. Jadi di sini nanti itu yang akan dikumpulkan dan juga yang akan kita pasang. Jadi biasanya nanti akan di-share ke grup-grup gitu ya, bahwa hari ini akan ada Basar MEC ya, dibarengi dengan seminar misalkan. Nah, itu nanti tetap kalian semua 14 kelompok ngirimin flyer ke Bu Rati. Supaya apa? Nanti akan saya promosikan ke sivitas-sivitas ya, entah itu teman dosen atau teman-teman yang lain gitu. Nah, itu ya, eh, jadi artinya itu nanti kalau misalkan pas itu pesanan saya mau dibikinkan casing HP yang seperti ini ya. Contohnya berarti sudah ada nih, Mbak. Ya, katalognya seperti katalog gitu ya. Nanti tinggal pesan. Ya, berarti pada saat hari H kalian sudah ready. Ya. Ini dari kelompok ini kira-kira yang bisa membuat ini atau yang pernah siapa, Mbak?
Yang buat ini loh, produk casing HP. Belum ada, Bu. Duh, belum ada lah. Terus iki sapa ora iki? Bisa apa enggak nih? Ya, karena ini nanti kan kaitannya dengan penilaian kalian loh ya. Kalau misalkan, oh ternyata sudah presentasinya bagus, ternyata pas hari H atau waktu nanti penilaian di dalam kelas ini ternyata nggak bisa, ya berarti nggak ada nilainya untuk kalian ya, satu kelompok itu. Ya, jadi tolong ini ya real bener-bener karya kalian, nggak terus nanti beli ini nggak lo ya. Ini harus wajib karya kalian. Ya, itu ya berarti kalau misalkan dirasa ini masih susah atau nggak bisa bahkan caranya, ya berarti jangan dibuat gitu ya. Atau kalau misalkan Bu kami yakin bisa, ya silahkan. Itu ya Mbak Rizka dan teman-teman ya. Jadi tolong kalau misalkan ini kalian pengen buat ini ya harus bisa. Tuh ya, yang namanya nanti dipasarkan kan nggak cuma di dalam kelas, tapi semua sivitas akademika itu akan datang. Nah, nggak mungkin terus produknya salah-salah enggak. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mempromosikan kan pengennya yang bagus-bagus makanan, oh packagingnya bagus, rasanya enak, itu misalkan. Ya, tadi eh, apa untuk yang mani-mani gitu. Kalau mani-mani kan agak di sini mungkin kita tidak terlalu rumit ya. Itu bisa saya yakin. Kemudian kriya tadi yang clay itu kan hanya menempelkan. Nah, ini tolong nanti juga dipikirkan ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bu, mohon maaf, ini kok saya nggak bisa absen di Spada ya, Bu? Ya kan sudah tak tutup. Tadi waktunya jam 7 sampai jam 8 loh. Atau 1 jam. Mm-mm. Gitu ya Mbak Rizka ya, tolong dipikirkan kembali ini produk ini bisa nggak nanti saya buat dan pasarkan. Nah ya, karena nanti yang nilai kan bukan hanya dari berarti tapi semuanya. Ya walaupun di kelas tetap nanti saya minta habis UTS produknya ada, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, produknya ada dan memang gambar-gambarnya itu proses dari kelompok kalian. Ya, itu Nji. Itu gitu ya kelompoknya Mbak Rizka. Ya, saya kira itu monggo. Yang lain silakan mau share untuk BMC-nya kelompoknya siapa? Ada 6 kelompok ya yang presentasi ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau misalkan yang lain belum lengkap, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan 1 minggu ini. Tadi yang sudah dipresentasikan kan sudah baik-baik gitu ya. Walaupun ada yang sudah membuat produknya, ada yang proses produksi, ada yang belum. Berarti 1 minggu ini kalian wajib untuk membuat produk, proses produksinya seperti apa, dilampirkan di dalam BMC-nya dan latar belakangnya. Minggu depan UTS, maka akan saya cek ada 14 kelompok. Tapi kan nanti ngumpulinnya kan satu-satu semua ya. Berarti kan kelihatan kalau misalkan hanya dompleng nama nggak dikasih file, berarti bisa jadi dia nggak ikut mengerjakan kelompok tersebut. Ya, ya. Jadi nanti, Iya kok. ya. Jadi nanti Mengumpulkannya ada, Bu. Kenapa Mas Raka? Mengumpulkannya di Spada. Iya di Spada. Ya, UTS di Sepada semua mengumpulkan, tetapi kan nanti jawabannya kan sama.
Ya, artinya jawabannya sama, tetap kan saya cek satu-satu, oh ini sudah mengumpulkan. Berarti kan sudah punya list, oh ini kelompoknya ini saja, oh sudah benar nih. Tapi kalau misalkan ada yang masih kosong, itu kan berarti kelihatan bahwa ini berarti nggak ikut di dalam kerja kelompok. Ya, kalau misalkan ikut kan pasti akan di-share di kelompoknya tersebut. Ya, ini hasil dari kelompok kita. Silahkan dimasukkan di dalam spada. Gitu ya. Jadi nanti walaupun hanya 7 kelompok, tetapi semua mahasiswa mengumpulkan UTS. Jawabannya ya sama dari masing-masing kelompok tersebut. Misalkan yang pertama nanti saya akan tanyakan ya, judul silahkan. Judulnya atau di sini tema dari ya kewirausahaan kalian itu apa? Program kewirausahaan kalian apa? Temanya. Kemudian yang kedua, lampirkan latar belakang. Kemudian nanti proses produksinya seperti apa? Nanti akan runtut. Kemudian bagaimana analisis bisnis model kanvasnya. Dari situ nanti digabung semua kan ya. Tadi kan sudah ada latar belakang, judulnya ada, proses produksinya dimasukkan foto-fotonya, ya, langkah-langkahnya apa saja, gimana produksinya, terakhir BMC, jadikan satu, dikirim spada. Ya, itu ya, oleh masing-masing kelompok. Ya, paham ya? Jadi minggu depan, kalau misalkan yang 6 ini saya yakin mereka sudah siap. Ya, atau yang kemarin juga sudah ada yang presentasi, saya yakin sudah siap. Ya, sudah siap dengan UTS ya. Bagi yang belum presentasi, berarti tolong 1 minggu ini harus segera kalian buat latar belakang, BMC-nya, proses produksinya, supaya UTS bisa mengerjakan. Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Ya, Bu. Oke, berarti minggu depan sesuai dengan jamnya masing-masing. Kalau kelas D berarti hari Rabu jam 1 ya, mulai UTS. Kalau yang kelas E berarti Kamis jam 8. Ya, itu ya. Sekali lagi untuk UTS-nya ya apa yang sudah kalian pelajari selama setengah semester ini itu yang akan keluar. Ya, kerja kelompok tapi masing-masing individu harus mengumpulkan. Walaupun jawabannya sama dengan anggota kelompok kan nggak masalah. Yang penting kalian ada nilainya masing-masing individu. Ya, saya kira itu untuk malam ini. Kalau nggak ada yang presentasi, ada lagi? Bu, maaf saya lupa absen tadi, Bu. Iya, Bu, sama. Soalnya masuk terlambat. Aduh, kok telat kabeh piye. Ya, nanti saya absen ya. Oke, Rizka sama siapa tadi? Ella ya. Lah, Christine, Bu. Nisa Oke. juga, Bu. Tadi kan saya sudah bilang, Bu. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Nggak ada alasan kalau misalkan Bu ini kelompoknya nggak ada yang mau diajak kerjasama, berarti silahkan yang ketuanya misalkan satu kelompok 6 orang gitu ya, 6 orang yang mengerjakan hanya 2, berarti ya sudah yang 2 ini jangan share ke yang 4 anggota kelompokmu kalau dia nggak bekerja. Ya, kita harus bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Ya, 6 kelompok ya harus kerja semua. Supaya apa? Jawabannya ini di-share semua. Ya, perhatikan, kalau misalkan 6 kelompok yang kerjanya 2, maka yang 2 ini jangan mau kalau diminta hasilnya. Ya, itu ya. Ya sudah, dibiarkan saja. Kalau dia kosong, berarti nilai UTS-nya kosong. Nggak akan ada nilai UTS. Ya, berarti yang namanya kerja kelompok, kerja bareng, ya semuanya harus bertanggung jawab. Oke, saya kira itu dari berarti teman-teman ya, tolong diperhatikan. Yang 6 kelompok sudah ready gitu ya. Yang lain saya minta menjadi aware atau langkah kehati-hatian karena tadi kalau misalkan nggak mengumpulkan UTS berarti otomatis nilai kalian kosong. Saya tidak akan melakukan perpanjangan lagi ya. Itu ya.
Oke, kita jumpa minggu depan UTS ya. Nanti akan saya berikan di waktunya UTS misalkan 3 hari misalkan ya. Jadi masih saya tambah lagi, nggak hari itu selesai. Misalkan 3 hari saya tambah lagi, saya kasih waktu lagi. Jadi nggak ada alasan untuk Bu saya telat mengerjakan, saya telat mengumpulkan dan lain-lain ya. Karena batas waktunya sudah longgar sekali. Oke teman-teman, semoga selalu sehat ya. Terima kasih semuanya 2 jam kita tidak terasa. Kalian presentasi, yang sudah presentasi saya ucapkan terima kasih. Ya, menjadi nilai tersendiri untuk kalian, poin plus karena sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Karena ada recordingnya tentunya ini menjadi nilai tambahan untuk kelompok yang sudah presentasi beberapa minggu yang lalu dan juga minggu ini. Ya, 2 kali kan yang sudah presentasi. Oke, saya akhiri bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa minggu Sehat, depan. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya.